Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu pepatah yang mengatakan, where there is no hope in the future, there is no power in the present. Jika tidak ada pengharapan untuk masa depan, maka tidak akan ada kekuatan untuk masa kini atau masa sekarang. Pengharapan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semua umat manusia tanpa terkecuali. Beberapa tahun yang lalu para peneliti melakukan percobaan untuk melihat efek pengharapan pada mereka yang mengalami kesulitan hidup. Ada dua kelompok tikus ditempatkan di dalam air. Satu kelompok tikus ditempatkan di air dan dibiarkan beberapa waktu. Para peneliti menemukan bahwa hanya dalam waktu 1 jam, semua tikus-tikus itu tenggelam dan mati. Berbeda dengan kelompok tikus yang kedua, mereka berada di air yang sama, namun dalam waktu berkala diangkat dan dipindahkan ke dalam bak air. Ketika tikus-tikus itu dipindahkan, tikus-tikus itu dapat berenang dan bertahan selama 24 jam. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat tikus-tikus ini bisa bertahan sekian lama? Tentu bukan karena mereka diberi waktu untuk istirahat, tapi ini terjadi karena mereka punya pengharapan. Jika mereka bertahan sedikit lama lagi, mungkin ada seseorang yang akan meraih, mengangkat dan menyelamatkan mereka kembali. Begitulah dalam pikiran tikus ini. Nah, jika pengharapan memiliki kekuatan seperti itu bagi tikus-tikus yang tidak berpikir seperti manusia, lalu seberapa besar dampak pengharapan yang harusnya terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Seorang filosof Jerman bernama Immanuel Kant merangkumkan pertanyaan-pertanyaan penting dalam filsafat menjadi 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apa yang saya bisa tahu? Lalu yang kedua, apa yang harus saya lakukan? Yang ketiga, apa yang mungkin saya harapkan? Pengharapan menurut Immanuel Kant adalah satu dari 3 pertanyaan yang harus ditanyakan kepada setiap umat manusia. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan belajar dari satu tokoh dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan secara lengkap, maka sebenarnya wanita ini secara logika sudah hopeless. Karena dia sudah kehabisan uang dan telah coba berobat ke beberapa tabib. Tapi keadaannya bukan makin baik, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Adakah di antara kita hari ini mengalami seperti yang dialami oleh perempuan pendarahan 12 tahun ini, di mana kita sudah berupaya maksimal sekuat tenaga kita, tapi keadaannya malah semakin memburuk? Pagi ini kita kembali belajar dari wanita pendarahan 12 tahun ini. Dia tetap berpengharapan meskipun di tengah keadaannya yang sangat sulit. Nah, apa yang membuat wanita ini berpengharapan di tengah keadaan yang sulit? Jawabannya ada di dalam ayat 27. Ayat 27 mengatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, pertanyaannya adalah berita apa yang paling banyak mengisi hari-hari kita hari ini? Iman dan ketakutan itu timbul dari sumber yang sama, yaitu pendengaran. Saya ulang Bapak Ibu. Iman dan ketakutan itu timbul dari sumber yang sama, yaitu pendengaran. Saya tidak sedang mengajarkan supaya kita cuek dengan kondisi hidup hari-hari ini. Tapi saya ingin sampaikan jangan sampai hati dan pikiran kita didominasi oleh berita-berita yang tidak menentu hari-hari ini. Dalam dunia jurnalistik Bapak Ibu, berlaku hukum bad news is a good news. Berita buruk adalah berita baik.
Artinya berita buruk adalah berita yang laku untuk dijual. Berita buruk adalah berita yang banyak dicari orang. Jadi jangan heran kalau kita banyak mendengar berita-berita buruk di media hari-hari ini. Karena berita seperti itulah yang justru laku untuk dijual. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, cobalah kita seimbang. Jangan hanya baca media elektronik yang buat kita takut dan bimbang, tapi mulailah juga untuk mendengar pesan-pesan Tuhan dari Alkitab. Bacalah Alkitab kita tiap hari, karena di sanalah kita mendapatkan kembali pengharapan dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, semoga memberkati kita. God bless you.